Ya, salam Spike Jeduk. Ya, kita akan kembali nih dalam acara ngobrolin volley atau apa namanya bincang volley. Bincang volley at Sportas. Ini episode kedua, agak terlambat memang karena gue pas habis liputan seri pertama dari Jogja nggak pulang-pulang karena kesenengan Mas Bogi di Jogja. Nah, yang Jogja ya. Nah iya, dan kalau minggu lalu kita ngomongin putra ya, lebih ngomongin putra terutama di Jakarta Steam Bin. Nah ini kita ngomongin tim ceweknya nih, Jakarta Bin dulu nih yang kita omongin. Mas, Jakarta Bin bertabur bintang, Kania Caceres juga udah dateng abis dia juara Liga Yunani. Tapi kok begini, maksudnya lawan Popsivo akhirnya kalah. Itu nggak ada jawaban loh untuk nanggulangin cross spike-nya Voronkova sama Madison Trisel. Mengejutkan banget ya. Iya. Tim bertabur bintang, tim yang digadang-gadang sebagai salah satu favorit juara untuk menghentikan dominasi PJB dalam 2 musim terakhir, justru tersyok-syok di awal putaran pertama. Iya. Baru sekali menang dan kalah 2 kali. Kalau boleh dibilang sih, Coach Octavian kemarin mengatakan faktor pertama Megawati emang belum fit kan? Iya, betul. Sangat berimbas sekali. Mega kayaknya masih kelelahan. Istirahatnya masih minim banget ya. Istirahatnya masih minim, walaupun secara adaptasi sebetulnya nggak terlalu berpengaruh ya kalau menurut saya kan. Karena udah sama-sama ini gitu loh. Iya, udah lama main sama-sama juga sama tim sama pemain yang lain, apalagi tosernya juga Arneta yang udah dari Bank Jatim terus di Pertamina musim lalu kan main Omega juga. Benar. Cuman kalau kata Coach Octavian, pelatih Dana ini yang dari Thailand masih mengubah posisi-posisi pemain di lapangan. Iya. Jadi sehingga masih ada kurang sinkronisasi, masih kurang setel pemain ini yang biasanya main di posisi ini mulai diubah atau segala macam. Karena kan boleh dibilang secara gak langsung permainan di Thailand dengan di Indonesia sudah agak sedikit berbeda ya. Iya, betul. Permainan di Thailand itu lebih cepat permainannya dibandingkan di kita. Mungkin itu yang menjadi kendala sampai saat ini pelatih Danai belum menemukan formula yang terbaik buat timnya sehingga Bin belum bisa berbuat banyak. Betul. Dan jadi intinya adalah Megawati pas menang Bin malah kalah 2 kali ini. Ya. Sedangkan waktu Megawati nggak main itu justru menang ya. Walaupun lawan Jakarta Living Mandiri, tim pendatang baru, dan itu yang gua kaget sebetulnya adalah ketika Danai justru memilih Kashauna Williams jadi opposite bukan Alia Anastasia waktu itu. Tapi ternyata jalan waktu itu walaupun Kashauna penampilannya juga masih up and down sih ya. Iya sih benar, boleh dibilang seperti itu. Tapi emang boleh dibilang ya Bin belum terlihat terlalu istimewa ya, walaupun sebenarnya William sendiri sudah menurut saya bermain sangat bagus ya, pemain asing dari Amerika Serikat itu. Adaptasi dia cepat sekali, dia mampu menjadi lumbung poin bagi Jakarta Bin. Sayangnya ini belum bisa diimbangi dengan pemain-pemain lainnya. Iya. Sayangnya sangat disayangkan sekali. Ya kita berharap di tiga laga sisa putaran pertama Bin mampu bangkit sehingga tim bertabur bintang ini masih bisa menjaga kans dia sebagai penantang gelar juara. Nah iya, dan juga Kania Caceres ini baru main pas lawan Popsivo ya. Ya, baru saja tadi main ya. Resume jelek banget Mas. Kayaknya dia belum in deh. Masih jet lag ya sebetulnya. Masih jet lag, iya betul. Karena dia baru ngebawa timnya jadi juara Liga Yunani. Masih jet lag ya. Karena kan kita tahu sendiri BJB sendiri di pertandingan pertama sangat jelek sekali karena pemain asingnya ternyata mereka udah lama setelah liga kelar mereka belum nyentuh bola. Iya. Dan hari Kamis main, hari Rabu mereka baru nyentuh bola dan loncat-loncat. Nah itu dia. Dan Alim Suseno gitu loh. Iya, dan itu ya Jovana Brakocevic kan juga dulu dia di Besiktas, tapi Besiktas itu kan nggak lolos ya. Iya. Dan waktu di playoff dia juga seingat gua dia jarang main juga waktu di playoff. Dan tentu saja ini yang gua cukup surprise adalah penampilan nggak surprise sebetulnya. Tapi yang harus diwaspadai sama tim-tim unggulan ini Popsivo ini jelas ya. Popsivo dengan 2 pemain asing yang emang grade A ya, Madison sama Voronkova. Ini nggak bisa di stop nih sejauh ini. Benar. Ya udah gitu mereka juga pemain lokalnya kan juga lumayan pengalaman ya. Iya, betul. Ada Sheila, ada Amalia walaupun sebagai kapten cadangan setidaknya dia bisa menjadi motivator bagi teman-teman lokal lainnya untuk bisa mengikuti performa pemain asingnya gitu loh. Bisa menjadi
tak hanya digendong tapi juga menompang pemain-pemain asingnya gitu loh. Karena kan kita tahu kalau di putri itu asing itu sangat harus dominan sekali. Iya, betul. Tapi kan bukan berarti pemain lokalnya hanya digendong terus. Mereka juga harus bisa jadi penopang atau pendukung bagi pemain-pemain asingnya ketika mereka buntu dalam melancarkan serangan. Nah itu dia, dan juga untuk Popsivo defense mereka juga sangat bagus. Ya receive dari Voronkova, walaupun Voronkova ini kalau gue nonton di volley Turki itu adalah salah satu outside hitter yang sebetulnya di Turki itu receive-nya nggak terlalu konsisten, tapi wajar. Di Turki kan dia kan dapat jump serve banyak banget, sedangkan di Pro Liga kan dia kurang dapat serangan dari jump serve, dan ternyata ya receive-nya sangat bagus untuk ukuran Pro Liga. Di kita ada jump serve mungkin, tapi jump serve-nya tidak setajam Iya, tidak setajam, betul. Keluar kan. Iya. Sehingga dia agak sedikit diuntungkan, dia bisa menghasilkan receive awal yang bagus. Betul. Tidak hanya bisa menghasilkan bagi dia untuk melakukan back attack, tapi juga bola-bola untuk rekan-rekannya dalam melancarkan serangan. Dan itu sangat memudahkan setternya. Iya, betul. Kita tadi lihat kan, Arcela begitu ditarik diganti sama Amalia, ketika dibandingkan lagi dia tampil bagus. Bagus ya. Gitu. Salah satu kunci kemenangan. Jadi intinya banyak orang yang bilang Popsivo ini bakal terlalu digendong asing. Enggak juga sih. Enggak juga. Walaupun memang untuk serangan-serangan dari bola quick belum terlalu dimaksimalin sama mereka ya. Karena ya mereka punya dua center asing yang bagus dan opositnya juga oke gitu. Iya, Arcela. dari sepanjang Pro Liga memang jarang di putri itu pemain asing yang middle blocker ya. Iya, betul. Seingat saya cuma ada satu middle blocker. Iya, kalau middle blocker ketika zamannya Jakarta BNI. Saya lupa pemain asingnya dari mana, maksudnya dari Amerika Serikat. Itu middle blocker dan dia tinggi sekali, sangat susah sekali. Bola quicknya itu benar-benar overblock gitu loh. Nah, kalau kesini-sini makin banyak ya outside hitter atau offside gitu loh. Nah, dengan ada Arcela yang pemain berpengalaman, atau kemarin dia absen karena melahirkan ya. Iya, main di putaran kedua ya. Di putaran kedua ya kira. Tahun ini dia naik lagi gitu loh. Dengan dua pemain senior Amalia Fajrina dan ada Arcela di Popsivo. Setidaknya ini membantu pemain-pemain muda lainnya untuk mengimbangi atau mendukung dua pemain asing ini. Iya. Dan ini yang bikin Popsivo kuat juga adalah Voronkova maupun Madison. Ini bloknya emang luar biasa juga ya, wajar. Mereka pemain dunia. Jadi untuk nyerang dari posisi oposit kalau lawan Popsivo ini agak PR juga sebetulnya untuk menghadapi tim ini. Dan juga kalau kita lihat, nah middle blocker, kalau dari middle blocker sebetulnya ya boleh dibilang materi pemain Popsivo juga nggak jelek-jelek amat, bukan nggak jelek-jelek, cukup bagus ya. Ada Akfarida Desi itu yang cukup bagus, cukup bersinar di volley, Hanifa Nahda juga ya. Tapi jadi kita masih nunggu nih variasi-variasi quick yang ditunjukkan oleh Popsivo ya Mas ya. Ya setidaknya ada serangan tarik menarik lah. Iya. Dari pemain-pemain middle ini untuk melakukan variasi serangan, tidak harus mereka melakukan spike ya. Iya. Tapi setidaknya memancing pemain lawan nah, untuk pemain outside hitter atau pusat untuk melancarkan spike iya. mematikan. Betul. Jadi kan kalau middle blocker pinter bisa mancing. Iya. Irina Voronkova maupun Madison melakukan serangan 3 meter juga akan lebih enak ya. Akan lebih enak lagi. Akan lebih enak lagi. Tak hanya 3 meter di posisi 6, tapi spike dari posisi 24 pun jadi akan semakin leluasa. Iya, untuk betul. mengecoh blok-blok lawan. Iya, maksudnya spike dari posisi 1 ya. Iya. Dari posisinya opposite. Dan Jakarta Livin Mas, kita juga harus bahas. Ini tim muda yang sebetulnya tampil bagus banget lawan BIN, dan ini sampai podcastnya di tag masih main nih dan menang di set pertama ya, menghadapi BJB. Nah ini kalau gue lihat sih Pascalina Maguze ternyata main bagus ya, cuman walaupun pilihan dalam melakukan pukulannya kadang-kadang belum terlalu lancar lah gitu ya. Iya, sebetulnya dari pertandingan pertama pemain asing Livin ini sebenarnya sudah nyetel dengan Visil, setter yang masih muda itu, terutama si Liu Yan ya. Iya betul. Dia sangat memanjakan sekali dengan bola-bola esnya, kadang-kadang back attack-nya. Cuman sayangnya pemain lokal ini masih labil gitu loh. Terutama kayak kemarin si Pascalina Maguze dengan posisi outside hitter ya. Kalau menurut saya sih dengan tinggi badan segitu dia cukup menunjang bagi dia. Cuman sayangnya dia masih berusaha pukul keras, tidak gimana caranya mukul itu menghasilkan poin. Berapa kali saya nonton dia di game pertandingan pertama, pertandingan kedua,
pukulan-pukulannya masih kurang efektif gitu Iya. menurut gua. Nah, berbeda dengan tadi Arsenal kita lihat bermain kan, ketika dia mulai agak mentok, dia digantikan oleh Amalia Iya. Fazrina. Tapi begitu masuk lagi, dia mampu menjadi penentu timnya gitu, menghasilkan poin. Ansori nggak berani untuk ngerotasi Pascalina dulu sama mungkin sama Kadek gitu ya. Mungkin sama Kadek, ada Kadek di posisi itu Betul. juga. Setidaknya itu kan mungkin akan sedikit menurunkan ketegangan dia. Iya. Di pinggir lapangan dia bisa dikasih masukan, di pinggir lapangan dia bisa mengamati gimana blok lawan dan gimana saya harus memukul bola kemana. Seperti kan yang tadi Arsenal lihat kan, ketika dia diganti sementara sama Leverkusen, ketika dia main lagi pergantian itu terbukti efektif. Iya. Arsenal seperti menemukan bahwa gua harus mukul seperti ini nih agar pertahanan lawan bisa gua jebol segala macam. Itulah bedanya pemain pengalaman dengan pemain-pemain yang masih baru ini gitu. Iya. Jam terbang memang membuktikan seperti itu. Iya, tapi intinya kalau menurut gua sih Pascalina Mahuzi ini termasuk yang salah satu yang potensi lah. Kalau dia nanti udah jadi, mungkin akan nambah opsi tuh buat siapapun pelatih timnas Indonesia nantinya ya. Ini bisa jadi opsi juga, apalagi di outside hitter kalau Indonesia sekarang sih udah oke lah ya, stoknya udah lumayan banyak lah. Banyak. Apalagi Bersaing sekali ya. Ada Hani Budiarti. iya betul, opposite dan outside hitter lah terutama lah. Walaupun kalau opposite di timnas ya pasti nomor 1 Megawati itu nggak tergantikan. Agak susah digeser. Itu bukan nggak akan, tetapi sangat-sangat sulit untuk digeser. Dan satu lagi tim yang layak dapat sorotannya juga Jakarta Electric PLN sih ya. Dia di pekan pertama tampil cukup bagus, walaupun di pertandingan kemarin kalah ya. Kalah, bahkan di set ketiga kalah dengan skor mencolok ya 25-10. Nah iya betul. Dan ya kalau Jakarta Electric PLN kita lihat dari materi pemainnya juga ya. Kemarin Yola nggak main deh kalau nggak salah ya. Main di mulai set kedua Main set kedua ya? kan Maya Kurnia Indri. Iya masih capek juga Yola karena baru Iya. trial ya. Masuknya Yola emang sempat mengangkat permainan Jakarta Electric di set kedua, makanya mampu berebut. Cuman di set ketiga Electric turun lagi jeblok lagi. Set keempat mereka berusaha bangkit, cuman sayangnya BJB udah bagus. Iya. Padahal lawan BJB kan ya? Lawan 3-1 lawan BJB ya? BJB lawan Gresik. Bukan. Lawan 3-1 tuh kalah lawan. Ntar kita lihat dulu. Gue jadi lupa juga deh. Saking terlalu banyaknya pertandingan. Bentar. Kita lihat di Pertamina, iya Enduro. betul. Itu Jakarta Pertamina Enduro tuh yang boleh dibilang hot banget ya di pertandingan. Tapi kita selesaiin bahasan soal PLN dulu. Ini kalau kita lihat dari materi pemain, ini sangat bagus ya. Banyak pemain atau ada beberapa pemain berpengalaman. Ditambah opositnya si Zitkova juga itu udah main dari musim lalu. Indire Sorokaite juga, ya ini juga pemain Italia yang sangat berpengalaman. Tapi kita lihat sayang sekali kemarin kalah ya. Kalah. Karena kemarin dua pemain asingnya mampu dimatikan oleh Jakarta Pertamina Enduro. Iya. Blok mereka sangat bagus. Ketika dua pemain ini mampu dimatikan oleh Jakarta Pertamina Enduro, Nur Laili yang diharapkan mampu menjadi pemecah juga tidak mampu berbuat banyak. Begitu juga dengan middle blocker mereka, prinsip yang kurang bagus membuat tidak jalan serangan dari middle blocker. Iya. Sementara kemarin Pertamina Enduro mainnya sangat sulit sekali, walaupun sempat kehilangan set kedua, tapi mereka tidak kendor mentalitas itu. Iya. Mereka bermain sangat kompak, lokalnya maupun asing itu benar-benar kompak kayak seperti tim yang sudah lama berkumpul gitu. Iya, betul. Karena boleh dibilang sebetulnya pemain asing itu baru sebulan lah baru bergabung kan, tapi mereka benar-benar tampil sangat solid gitu ya, tidak kaku sama sekali dengan pemain-pemain lokalnya. Yang kebetulan pemain lokal ini juga sudah lama main bersama-sama, terutama dari yang AU kan, sehingga mereka tidak perlu adaptasi terlalu banyak, terutama dengan asingnya yang mampu segera menyesuaikan dengan permainan mereka gitu, sehingga mempermudahkan pelatih Eko Waluyo untuk meracik strategi. Cuman yang patut dipertanyakan gimana nanti pertarungan kedua dan itu Final Four. Karena kita biasa banget ngeliat deh Pertamina dari ya cukup sering ya. Mereka tuh ngegas di awal. Ya. Terus di Final Four menurun penampilannya. Oke lah tahun lalu akhirnya bisa sampai final. Tapi kalau ikut 2 tahun lalu itu materi pemainnya gokil loh Pertamina tuh. Itu ada Mega, ada Ratri ya mirip-mirip sama Bin sekarang ya. Tapi
Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Ya, 2 tahun lalu pemain asingnya cedera kan ketika Betul. Final Four kan. Iya, yang Ketika dari Dominika itu. Ya, ketika itu oh yang jadi pelatihnya kan. Iya, betul. Karena ada robek di perut. Robek di perut, betul. Panjang. Dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap permainan Pertamina ketika Iya, itu. betul. Priscilia Rivera namanya. Iya. Nah, tahun kemarin kan mereka lumayan bagus tuh. Ketika Final Four mereka naik mampu. Coach Eko mampu menjaga kestabilan timnya. Sayangnya di final performa mereka tidak seperti di ketika Final Four. Agak Iya. menurun ketika melawan PJB sehingga kalah 3-1 kalau nggak salah di final ya. Iya, betul. Enggak, 3-2. 3-2. 3-2 itu full set. Buset ya. Itu gue ingat banget. Dan ketika itu gue liputan, saya kan nggak datang waktu itu, Mas. Jogja karena istri mau melahirkan ketika itu. Jadi nggak sempat datang liputan ke Jogja. Nah, ini juga yang hot news juga adalah bagaimana PLN pemain asing katanya udah pasti ganti di putaran kedua. Karena Indri Sorokaite tidak bisa ikut sampai selesai. Tapi yang datang ini calon pemain Fakif Bank, Mas. Marina Markova yang jump serve-nya gokil banget sebetulnya. Jadi tahun depan dia akan main di Fakif Bank. Tapi sebelum main di Fakif, kabarnya dia akan main di PLN dulu. Nah, ini pemain ya butuh ya sebetulnya tim sangat membutuhkan pemain-pemain dengan kemampuan jump serve kayak gini gitu loh. Kayak Marina Markova yang tajam banget, dan di Novara kemarin juga main sangat bagus. Dan tentu saja juga yang gue sorot adalah Petro Giga dari pelatih nih, Mas. Iya menarik. Rekor baru ya. Iya. Baru pekan pertama, Baru, putaran ya. pertama langsung ada pergantian pelatih. Sementara biasanya umumnya pergantian pelatih itu ketika putaran pertama itu selesai. Betul. Contohnya kan ketika BJB tahun 2002 ketika Agus Bruno diganti oleh asistennya Alim Suseno. Tapi ini baru putaran pertama, pekan pertama langsung diganti. Iya. 2 pertandingan Petro aku nggak nonton sama sekali. Iya. Karena yang pertama lagi dalam perjalanan Garut ke Jakarta, yang satu lagi lagi ada kesibukan, nggak sempat nonton sama sekali. Cuman di grup volumenya itu ramai sekali. Iya. Terutama tentang sosok Pedro di pinggir lapangan. Itu jadi perbincangan hangat di WhatsApp Volley-mania ya. Pedro mengundang kritik segala macam. Waduh, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Padahal Pedro baru membawa Petro juara di volley, kalau nggak salah. Iya, itu baru aja. Baru saja membawa di volley. Betul. Kenapa di Pro Liga justru dia kayak semacam gagap gitu loh di pinggir Betul. lapangan. Dia adalah mantan pemain nasional. Terus sempat menjadi asisten pelatih timnas di eranya Rispo. Betul. Seharusnya kan pengalaman itu akan menambah ilmu dan mentalitas dia di pinggir lapangan sebagai Iya. seorang pelatih. Iya, tapi memang banyak sih, Mas. Jadi di cabang olahraga manapun orang ini jago jadi asisten, bisa kasih advice, tapi ngomong ngapain di pinggir lapangan kurang bisa. Itu banyak kejadian seperti itu memang. Iya, apalagi kan sekarang di Pro Liga instruksi pelatih di lapangan bisa didengar langsung sama netizen. Nah, itu dikasih mic jadi. Dikasih mic. Betul. Makanya jadi pusat perhatian kemarin Pedro Iya. oleh para netizen Volley-mania. Kok begini? Dibandingkan apa? Jadi perbandingan mana pelatih yang memberikan instruksi di lapangan dengan pelatih yang tidak memberikan Betul. lapangan, seperti Rian Masa Jadi, Pepes gimana bawelnya mereka di pinggir lapangan. Bahkan seorang Jody Sugiatno yang merupakan Sugianto. yang merupakan asisten pelatih Jakarta Garuda. Dia masih memberikan instruksi walaupun ada misteri di Iya. belakangnya gitu loh. Dia memberikan instruksi gimana caranya ngeblok bola-bola cepat, bola-bola quick dari Hendra Kurniawan terus seperti ini nih. Nah, ini yang tidak dilihat oleh netizen Indonesia ketika Pedro berada di pinggir lapangan. Nah, Berikan instruksi kepada Gresik Betul. Dunia. Bahkan pemain asingnya sendiri, iya. Polina mengakui timnya tidak Nah, memiliki taktik. itu ditulis sama Jawa Pos. Jawa Pos. Mungkin Kan? bisa dimasukin ke footage tuh. Tulisannya gimana ya? Itu merupakan pernyataan yang sangat Betul. mengejutkan ya. Iya. Sampai seorang pemainnya pun pemain asing mengatakan bahwa timnya tidak mempunyai taktik bermain. Nah, iya. Itu sangat kaget sekali. Enggak, kita tanya aja langsung sama wartawan. Dia ngomongnya gimana tuh? We have no plans about we have no tactic. Gak mau jawab ternyata wartawan deh. We have no plans atau we have no tactic kan bisa bahasanya bisa gitu ya. Kebetulan gua waktu itu juga nggak wawancara. Dan yang parah dari Petrokimia itu waktu pertandingan lawan BJB sih, Mas. Itu buang-buang challenge banget.
udah jelas waktu apa namanya ada serve error, manjang bolanya, itu jauh banget loh bolanya, jauh banget dari baseline, tetap di challenge Bang Pedro. Dan satu lagi juga kejadiannya setahu gue bolanya juga keluar jauh juga, di challenge juga. Nah pas lagi fase krusial, BJB dapat set point, itu kalau nggak salah pukulan Medioku ya, Medioku dari posisi 4 itu Tas. ada kemungkinan kena touch, dianggap keluar kan ya, tapi akhirnya nggak bisa challenge karena challenge udah nggak ada, udah habis. Challenge yang cuma-cuma yang dikasih. Iya, padahal itu harusnya challenge-nya bisa dipakai di momen itu gitu loh. Apa tekanan ya? Pedro jadi seperti itu ya? Nggak tahu. Memang Itu bisa jadi. ada yang bilang tekanan di Pro Liga itu berbeda dengan di volley, tekanannya Iya. lebih besar. Tapi apakah sebegitu besar tekanan itu sehingga membuat Pedro menjadi seperti kayak langit di pinggir lapangan? Nah, Tidak bisa itu. berbuat. Pedro sendiri sih yang bisa jawab. Iya makanya, Betul. dan itu kan sebetulnya Pedro kan lagi bulan madu di dunia kepelatihan gitu. Iya. Dia juara di volley, terus jadi pelatih Indonesia All Star di Fan Volleyball, sempat dapat kesempatan ngelatih anak-anak Red Spark juga kan, tukeran pelatih itu di set keempat deh. Tapi bulan madunya rusak cuma dalam waktu 2 minggu ya. Itu Iya. wah kacau gitu. Nggak 2 minggu sih, satu minggu. 1 minggu malah ya. Karena Senin itu saya dapat kabar dia akan digeser memang. Oh. Senin saya dapat kabar dia akan digeser, tapi penggantinya siapa ketika itu saya belum tahu gitu loh. Tapi Iya. kan sebuah mengejutkan, baru pekan pertama langsung posisinya digeser gitu. Iya betul sekali. Padahal kalau kita lihat dari Petro, pemain asingnya satu udah jelas, Polina Rahimova ini legend lah di Azerbaijan ya, dan udah malang melintang di Eropa sampai ngomong kayak gitu ya kan. Dan Bohdan Anisova juga ya udah dari musim lalu sebetulnya. Iya. Cuman kendala di Petro adalah setternya yang masih muda, masih kurang. Iya betul. Berapa kali saya lihat bola-bolanya pun juga masih belum klop dengan Polina ya. Iya betul. Kadang dia bisa dapat pukul keras, kadang-kadang bolanya nanggung sehingga dia tidak melancarkan spike. Bahkan kemarin secara mengejutkan bloknya bisa diblok dengan bagus sekali oleh setter BJB Sangya, Iya, yang betul. boleh dibilang tinggi badannya tidak terlalu Betul. tinggi. Gitu. Nah iya. Ini yang mesti harus dibenahi oleh Coach Rizko, terutama di posisi setter, gimana bola-bola untuk pemain asingnya. Walaupun kemarin ketika lawan BJB sudah lebih meningkat ya, mereka mampu kalah 3-1 tapi dengan skor set keempat dengan jus 29-27 gitu. Oh iya. Wah, kita udah berapa menit nih kita ngomongin Putri nih? 20 menit lama. Kita langsung ke Putra aja nih. Jakarta Stinbin OP nih. Ngegas langsung ya. Langsung ngegas. Soalnya gue pikir Stinbin mungkin ya agak kendor dulu lah awal-awal ya. Tapi ternyata Lavani sang juara bertahan langsung dibantai 3-0. Sayangnya gue waktu itu gue gak nonton karena tidur habis baru sampai ke Jakarta kan. 3-0, gue kaget loh pas ngeliat Instagram, 3-0. Ini gila sih, timnya dalam banget sih ya memang Jakarta Stinbin ya. Dalam banget. Kemarin Rifan main dengan benar-benar luar biasa kemarin. Iya. Dari 2 pertandingan sebelumnya, pertandingan kemarin lawannya Lavani, Rifan benar-benar nggak ada obatnya. Iya. Strike-nya sangat keras sekali, makanya wajar dia menjadi poin terbanyak 20 tuh nggak salah ya. Iya, 20-an. Sementara Farhan 15 poin, sedangkan di kubu Lavani, Boy Arna sama Renan hanya 12 poin gitu. Emang kemarin Lavani benar-benar keteteran melawan Bin. Serangan sayap dari Bin benar-benar sulit diblok. Berapa kali middle blocker mereka maupun pemain sayapnya sebetulnya selalu telat dalam Iya. blok bola-bola sayap dari Lavani. Itu juga dengan 3 meternya. Sementara Lavani sendiri bola-bola quicknya juga tidak berjalan dengan baik gitu. Renan yang diharapkan menjadi mesin poin justru kemarin belum juga bisa menjadi mesin Iya. poin. Masih belasan terus ya poinnya. Masih 12. Dari Iya. 3 pertandingan dia baru 36. Berarti rata-rata Iya. kan 12 poin per Iya pertandingan. betul, 12 poin per. Dia belum bisa nyetel dengan bola-bolanya Dio, betul. Tapi kalau gue yakin sih mungkin ini kejadiannya sama kayak Leandro dulu ya. Leandro waktu putaran pertama 2022 kan masih cukup struggle di Lavani karena
habitnya seorang Dio itu belum untuk ngasih bola setinggi Leandro gitu ya. Tapi akhirnya di putaran kedua bisa menyesuaikan. bisa menyesuaikan dan akhirnya Lavani juara. Nah ini sekarang adalah Renan bolanya lebih es tapi tinggi gitu. Mungkin Dio belum punya habit untuk ngoper pemain jenis seperti ini, Mas. Ya benar seperti itu mungkin. Karena berapa kali Renan kadang-kadang suka geleng kepala, belum bisa dapatkan spike yang dia inginkan. Dan jam servisnya pun juga kurang bagus. Oh itu dia Berapa kali masalahnya. jam servis selalu keluar, itu yang salah. Padahal itu adalah senjata bagi dia. Dengan tinggi badan yang lebih dari 2 meter, jam serve dia harus membuktikan menghasilkan poin, tapi ternyata tidak. Belum, betul. Dan kalau Renan, nah ini jangan-jangan manajemen Lavani akan melihat performa dari jam serve, bisa jadi. Kalau jam serve ternyata nggak membaik sampai putaran pertama selesai, bukan tidak mungkin diganti, walaupun untuk ganti pemain ini agak kita belum tahu yang tersedia di lapangan. Sekarang pemain-pemain bagus jelas banyak di VNL, dan tentu saja pemain-pemain yang bagus tapi udah nggak dipanggil timnas, ini kan nyarinya butuh kerja keras lagi ya. Kerja keras juga. Yang boleh bagus kan harganya juga nggak bakal murah kan? Itu dia. Dan juga kalau untuk Jakarta Bin, ini Dodi yang kasihan deh, kayak aja ya. Dia menit bermainnya pasti jauh berkurang sih, Mas. Nggak hanya Doni sih, Dimas pun juga. Dimas kalau Dimas adalah wajar karena ini ya, bukannya sulit menggeser Ivan. Tapi kalau Dodi sama Farhan, ini kan jelas mereka ini sering tandem juga di timnas. Ya, sering tandem. Nah itu. Itu mungkin penilaian pribadi biar Mas jadi ya. Karena kalau misalnya dari receive, Doni lebih baik dari Farhan. Iya. Tapi kan mungkin dari Mas Jim melihat dari sisi lain, nggak hanya receive gitu. Mungkin serangan Farhan lebih bagus dibanding Doni gitu. Iya. Jam serve juga paling mematikan untuk pemain lokal. Ditambah lagi pemain asingnya, Molina, juga ternyata langsung nyetel, mainnya bagus. Dan pemain pinter juga, dia tahu kapan harus flashing, tahu kapan harus ngincer touch. Iya. Nggak cuman ngandelin spike jeduk gitu. Banyak sih doseter, masih ada Lutfi gitu. Ya mau nggak mau mereka harus sabar dalam mendapatkan menit bermain. Iya, mungkin ketika skor sudah 2-0 dan set ketiga poin akan sudah agak jauh, mereka mungkin baru akan dimainkan oleh Riyad Masjedi ya. Iya. Kemungkinan juga ketika mendapat lawan-lawan yang tidak sekuat atau Jakarta Bin atau yang lainnya, mereka mungkin akan dimainkan. Seperti Doni kan di pertandingan kedua dia seperti dimainkan kan, Doni, Lutfi segala macam. Iya, dan di pertandingan kedua waktu di Jogja, terakhir Bin di Jogja itu lawan siapa ya? Habis kalah lawan Palembang, mereka lawan lawan Palembang ya, kalah lawan Palembang, sorry ya, kalau lawan Palembang itu Bayangkara, sorry. Maksudnya habis pertandingan kedua lawan Jakarta Garuda ya, pertandingan kedua ya, itu kan Farhan diistirahatin. Doni main. Nah terus gue tanya sama Farhan, ini kemungkinan gimana menurut lu, kemungkinan menit bermain lu berkurang musim ini karena lu harus bersaing sama Dodi juga kan, sama Molina. Kata dia, ya udah it's okay. Yang penting adalah ya gue bermain di sini buat tim dan gue nurut aja sama Ryan Masjedi, kata dia gitu. Dan juga Ryan Masjedi gue tanya, ini gimana nih, ini materi lu lengkap. Tapi dia ngomongnya jawabnya enak aja Ryan Masjedi. Wilfredo Leon di Perugia juga sering cadangan. Ya itulah resiko tim bertabur bintang. Iya. Betul. Nah itu. Ya kemungkinan juga pasti terjadi. Soalnya ini cuma 6 pemain yang dimainkan. Nah itu makanya. Tapi pemainnya mungkin boleh dibilang pemain dari Jakarta Bin di setiap posisinya itu udah pelapis emang. Aman. Bahkan di oposit 3 orang. Ada Rifan, Dimas, Marjose, Dedi, betul. Terus setter dulu deh, setter aja Jason, Viko bagus. Outside hitter begitu juga. Dia bang. Ada Luffy, ada Doni. Wow. Jadi di dalaman squad aman mereka. Jadi masih jadi nggak terlalu khawatir kalau ada pemain yang cedera atau sakit. Dia punya pelapis yang mumpuni. Betul. Plan A, Plan B itu jadi semua. Bayangkara mas. Ini nomornya kita gue tunggu sih. Jelas deh. Nomornya kita pemain yang cukup gue tunggu karena dia udah datang.
dan dia udah main di Semarang. Keita Malam ini dong. harusnya main malam ini ya jadwalnya. Iya, berarti Keita harus udah main. Kabar yang terakhir yang gue terima sih katanya tanggal 5 ya. Tapi udah datang berapa hari yang lalu? hari Senin kalau nggak salah. Kalau hari Senin datang ya berarti 300 malam ini dia udah bisa main. Iya, dan itu bakal jelas ya nambah senjata Jakarta Bayangkara Presisi yang secara mengejutkan kalah di Jogja sama Palembang Bang Sumsel Bubble. Jauh sekali ya permainan kemarin Jakarta Bayangkara lawan Bang Sumsel Bubble dibandingkan musim sebelumnya. Iya. Walaupun udah memakai Mas Daudi masih ada, tapi sangat terbaca sekali kemarin permainan Bayangkara oleh Bang Sumsel Bubble. Mungkin faktor pelatih berpengaruh sekali kali ya. Nah, Komunikasi yang kurang lancar antara pelatih yang dari Jepang dengan pemain Bayangkara, sehingga kayaknya strategi yang diinginkan tidak berjalan dengan baik. nah itu. Tapi Sato ini latar belakangnya sebetulnya ahli statistik. Seharusnya dia bisa jadi pengamat yang bagus dong. Kan dia Tapi belum tentu dia jago strategi kan? Itu bukan ngomong ke pemainnya mungkin mas. Mungkin. Itu juga salah satu faktor. Salah satu faktor. Itu yang jadi masalah di tim-tim Indonesia. Iya. Aku lihat di Facebook apa di mana Megawati Fanbase, salah satu masalah di tim voli Indonesia adalah tidak adanya penerjemah Betul. dalam tim. Ditambah juga tidak semua pelatih asing yang ke Indonesia bahasa Inggrisnya tuh fluent dan jelas gitu loh. Benar. Itu jujur. Tuh. Kayak Dadanya juga jujurnya bukannya geledek dada ya, tapi bahasa Inggrisnya sangat-sangat ya bagusan Camnan Dokbay. Jadi itu yang jadi masalah sih ya. Oke lah, pemain Indonesia mungkin banyak yang bisa bahasa Inggris, cuman kalau bahasa Inggris dari si pelatih asing ini kurang clear, Iya. dia kan membingungkan juga sebetulnya. Istilahnya dia bisa pakai bahasa asli kan? Iya, Dia pakai bahasa Jepang, kita ada translator Jepang kan Itu. jadi lebih bagus sebenarnya. betul. Tuh. Walaupun Danai sebetulnya kayaknya ada sih penerjemah Thailandnya, kayaknya loh. Kayaknya sih ada ya, cuman mungkin belum ini ya. Mungkin Danai masih butuh waktu lah buat ngeracik tim bertabur bintang ini juga. Makanya itu kan beda sekali kan kalau kita lihat Megawati main di Korea, Megawati ada penerjemahnya. Iya, Sehingga apa yang disuruhkan pelatih Mega ngerti. betul. Di Indonesia itu ya coba lihat ya, kita lihat setiap time out pelatih Indonesia menyampaikan instruksi ke pemain asing kan ada pakai bahasa Inggris kan? Iya. Karena pakai bahasa Indonesia. Dan bukan ngerti pemain asing-asing. Nah, itu dia. Asing ini. Itu. Oke. Ya salah satunya paling boleh apa? Bahasa isyarat. Nah, itu intinya kehadiran penerjemah itu sangat penting. Kecuali kalau Ryan Masa Jadi ini nggak usah penerjemah, karena bahasa Inggris ini kan fluent banget, fluent dan jelas gitu loh, clear. Dia bahasa Inggrisnya top lah kalau untuk Ryan Masa Jadi. Tapi Dan dia selalu pakai papan kayaknya. iya, selalu pakai papan, betul. Ya seperti di NBA buat menjelaskan strategi Iya. seperti apa gitu. Itu dia. Itulah dia masa jadi. Jadi dan dia kalau di time out tuh jelas, lo harus pukul ke sini, lo harus pukul ke sini. Itu jelas. Dan cara mukulnya seperti apapun dia dikasih Dia tahu. juga, ya betul. Dan juga Palembang Bang Sumsel Bubble agak sedikit mengejutkan juga dengan tim muda seperti ini dan baru satu pemain asing yang main di Jogja, si Amrin Afsinfar, tapi udah bisa bikin repot Lavani Ngalahin Bayangkara. dan ngalahin Bayangkara. Ya Lavani memang kalahnya 3-0 sebetulnya. Cuman kan dia selalu bisa nembus angka 20. Itu Selalu kan menempel ya. selalu nempel juga. Nih pemain mudanya keren ya mas ya. Banyak pemain Samator sama Gadevo ya. Bisa jadi mereka nggak ada beban. Iya. Mereka pemain muda sehingga bisa tampil lepas segala macam. Gitu loh. Cuman emang jam terbang mereka kalah. Iya. Gitu loh. Nah ini yang diharapkan dari Sigit dan Ya. pemain asing yang dari Turki itu bisa Dari Iran. mengangkat pemain Pemain muda ini. Iya. Satu lagi kan belum bergabung kan? Belum bergabung satu lagi. Siapa sih tuh? Gua agak lupa. Oh Hadadi. Muhammad Al Hadadi. Nah, diharapkan dia bisa mampu juga mengangkat Iya. tim. Betul. Tuh. Karena kan boleh dibilang ketika lawan Bayangkara kalau nggak salah, Setarnya sendiri beberapa kali double bolanya. Oh iya. Gitu loh. Ya kalau ada orang ada yang bilang, ya begitulah resiko pakai bola merek itu. Kalau udah berapa kali apa namanya rally,
Berkeringat licin, susah dikendalikan. Nah itu dia. Palembang Sumsel, Sukun Badak, dua tim kuda hitam yang bisa mengejutkan. Betul. Apalagi Sukun Badak dua asingnya si Gokan sama si siapa namanya? Leandro. Wah, kalau Leandro gak usah ditanya. Gokan ini baru main tapi dia juga di Turki sebetulnya ya mantan pemain timnas dan pengalaman juga. Ini bisa ngangkat deh. Leandro udah benar-benar bisa ngangkat. Iya. Di pertandingan pertama dia mampu mengimbangi Bin kan. Betul. Itu. Nyolong satu set ya? Apa enggak deh? Kalah 3-0. Kalah 3-0 cuman skornya ketat-ketat. Pertama cukup ketat. Iya, betul. Wah, jadi intinya kalau gue lihat deh untuk di putra nih, persaingan memperebutkan peringkat keempat ini akan seru sih. Seseru musim lalu. Dan kalau di musim lalu mungkin walaupun pada akhirnya ketat, tapi kan orang mikirnya ini pasti Samator ya peringkat 4 dan itu terjadi. Kalau sekarang ini gak bisa ditebak antara BSB sama Sukun Badak. Pertamina pun juga bisa. Pertamina, oh iya jangan lupa Pertamina. Juga bisa. Betul. Ini pemain pengalamannya juga banyak ya Pertamina ya. Apalagi tosernya juga Aji Maulana yang boleh dibilang berkali-kali masuk final. Belum pernah juara. Jadi tuh ada banyak pemain kayak gitu bukan cuma di cabang voli, di cabang basket tuh ada Kelly Purwanto. Yang udah 5 kali kalau nggak salah ke final nggak pernah juara. Kalau Aji tuh 6 kali ya. 6 apa 5 ya? Gua agak lupa. Seingat sih terakhir dia BM ya 2019 Jogja. Iya. Kalah sama Samator 3-1. Nah itu dia. Dan intinya Pro Liga tahun ini pasti akan seru. Tapi kita udahin dulu aja mas ya. Karena kita udah lama juga ya durasi. Udah berapa menit nih? 35. Lebih lama dari episode pertama mas. Ada kebanyakan libur. Iya, karena kita kebanyakan libur, jadi bahannya malah jadi banyak ya. Jadi banyak. Ya semoga minggu ini ada kabar-kabar terbaru yang kita dapat yang bisa diinformasikan ke pecinta Volley-mania. Nah itu dia. Dan juga ajang volley sebetulnya bukan ajang Pro Liga, dikit lagi ada U22 ya? 20 dan juga ada AVC Challenge dan internasional VNL dikit lagi mulai. Nah ini juga akan sangat seru. Ada beberapa mantan pemain Pro Liga yang akan di situ. Dan itu layak ditonton banget jelas. Kalau mau lihat teknik main volley yang benar-benar kelas dunia ya tonton VNL. Oke. Udah dulu perjumpaan kita di Bincang Volley at Sportase dan nantikan episode ketiga minggu depan ya Mas ya. Oke. Bye dulu kalau gitu, salam Spike Jeduk. Wassalam.